kebanyakan yang fetishnya kayak begini adalah fetish nekrofilia menurut gua. Nekrofilia adalah individu yang merasa terangsang dengan orang-orang yang tidak berdaya atau mayat gitu ya. Dia kan kebanyakan yang fetish kayak begini memang sedikit, tapi mereka itu nyarinya apa? Misalnya di tempat-tempat di rumah duka. Halo semuanya, balik lagi di Grey Area. Wah, bareng sama Coki yang udah pasti. Dan juga kali ini kita ada Kak Zoya Amirin. Nah, seorang seksolog yang punya sertifikat ya? Yes. Kalau saya kan mungkin nggak punya ya, bukan yang lain ya. Oh, kirain praktisi nggak ya? Kalau praktisi sih kayaknya kita semua praktisi. Cuman ada yang lebih jelas, ada yang nggak jelas. Tidak menyebut. Oke. Ya, jadi kenapa kita kali ini di Grey Area mengundang Kak Zoya? Karena ini ada satu kasus atau bahasan yang memang kalau menurut kita nih, khususnya menurut gua dan Coki ini sesuatu yang grey area banget gitu. Gitu. Apa yang telah terbangun di masyarakat kayaknya perlu dibahas deh gitu. Karena ya kan ini memang channel edukasi ya, walaupun tidak trending ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Kita mau bahas apa, Cok? Tidak trending. Kita mau bahas apa bilangnya ini lebih paling pas ya. Yang lagi rame baru-baru ini tentang ada seseorang yang dianggap melecehkan. Dianggap melecehkan individu lain dengan dia berkedok penelitian. Iya, dia berkedok penelitian. Ternyata setelah didalami lebih lanjut, ada yang menganggap bahwa itu sebenarnya bukan penelitian, tapi adalah bentuk dari fetishnya dia, dan itu dipaksakan kepada orang lain. Ini lumayan ramai, terutama di Twitter sih. Di Twitter ya, awalnya memang di Twitter ya. Terutama ramai. Kayaknya orang yang pertama kali ini juga di Twitter ya, kalau nggak salah ya. Lumayan panjang gitu. Iya, memang. Dan itu dia memang mengaku sebagai korban. Ya, korban dari orang ini. Jadi sebenarnya yang cukup grey kalau menurut gue nih, pertama, apakah itu memang sebuah bentuk pelecehan? Dan itu akan terkait dengan apakah ini adalah fetish? Oke. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke situ, Bang Martin, kita mumpung ada Kak Zoya di sini, kita mungkin tanya, kita mulai dari definisi fetish itu sendiri dulu aja kali ya. Betul. Supaya kita mulai dari titik yang sama. Betul. Apa sih Kak definisi dari fetish? Orang kan pasti sering kan ngomong fetish. Tapi gue yakin pasti yang ngomong juga nggak ngerti apa yang dia omongin. Silakan. Bukan body shaming ya, fetish. Kan fat tuh. Aduh, bercandanya cameo cuma di sini. Alkisah. Okay. Ada yang disebut sebagai parafilia, yaitu perilaku seksual menyimpang. Nah, parafilia ini didiagnosa gitu ya. Jadi kami nih para psikiater dan psikolog gitu ya, itu mendiagnosanya melalui buku suci sedunia itu yang dipakai oleh semua psikiater dan psikolog seluruh dunia, namanya DSM. Gitu ya, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Di situ ada semua gangguan mental dan di situ ada semua penyimpangan gitu ya, dan segala macam deh gitu. Kalau tidak ada di sini, kita nggak bisa menyebutnya sebagai gangguan. Dong. Kan kalau nggak, standar lo apa? Lu misalnya gue apa indikatornya? Iya, indikatornya. Misalnya gue mau bilang lu normal, lu abnormal. Kita kan mesti ada indikatornya. Baik. Nah, kalau indikatornya itu ajak di Indonesia, harus juga ajak di Arab, ajak di New York, ajak di Tanzania mungkin gitu ya kan. Harus global. Harus global gitu. Baik. Karena semuanya kan psikolog dan psikiater itu kan tersumpah dan mereka jadi satu kolokium dunia ini gitu. Baik. Yang terkenal dari perilaku seksual menyimpang adalah pedofil. Yang hanya terangsang pada anak kecil. Betul. Ya kan, ada pedofil yang eksklusif, non eksklusif, tapi itu lain kali saja ya. Ada eksibisionis yang terangsang dengan memamerkan kelaminnya di tempat umum. Gitu ya. Ada juga frotteurism yang merasa terangsang dengan menggesekkan kelaminnya di tempat yang berdesakan. Ini sering terjadi di kereta dan bus umum. Itu kalau di video-video Jepang biasanya. Iya, memang ada bokep Jepang kayak gitu, memang ada. Bokep Jepang. Tapi di Indonesia juga banyak tahu di kereta. Tiba-tiba turun, kenapa nih gue ada lengket-lengket? Tapi biasanya kayak gitu. Dan biasanya mereka yang frotteurism tuh pakai celana bahan.
Ya. Biar langsung edgy, ya. nggak kerasa kan? Ya, ya. It's true. Itu flirterism. Terus ada transvestite yang merasa terangsang dengan pakai pakaian pasangannya. Oke. Dan Gitu. lawan jenis ya. Lawan berarti? jenisnya Baik, atau baik. pasangannya aja gitu ya. Kalau misalnya dia penyuka sesama jenis, terus dia suka pakaian pasangannya karena wanginya dan segala macam, tapi kebanyakan memang lawan jenis. Oh, itu Oke. masuk disorder? Iya, Oke. nyimpangan gitu. Iya. Terus udah gitu ada sadomasochism gitu. Sadomasochism itu adalah sadism yang Yeah. merasa terangsang jika memberikan rasa sakit. Terus Yeah. masochism itu yang menerima rasa sakit. Cuma lucunya kalau si sado ketemu si maso cocok. Yeah. Karena yang satunya menerima, satunya memberi. Iya. Oke, Iya. Nah, oke. kalau ada perjanjiannya, ada konsensualnya, jadilah BDSM. Oke. Oke, gitu. Oke. Jadi turunannya di situ. Terus ada, nah ini sampai kita kepada fetish. Fetish adalah individu yang merasa terangsang dengan bagian tubuh non seksual Oke. atau benda-benda non seksual. Knalpot gitu ya misalkan. Ya, Ada loh. Ada kan? Ada. Main sama Gua- knalpot kan? ada, serius, bener. Jadi itu kenapa non seksual gitu? Nah, iya kalau bagian tubuh non seksual misalnya jempol kaki, telapak kaki, Makanya ada food betis. fetish ya. Ada food fetish Yang dan suka. itu yang paling rame di dunia ini sih sebenarnya. gitu. Paling banyak food fetish gitu. Jadi cukup Ada yang dengan sama suka sama tulang belikat, iya, leher, puser, puser, ketiak, keringat. Fetish. gitu. Pura-pura nggak tahu Betis. Anda. Kenapa jangan Nggak grogi kebayang. gitu, jadi Nggak, gue lagi ngebayangin gitu kan. Oke. lu dia tuh Gimana ya? knalpot tapi gitu. Tulang belikat bingung. Oh iya. Iya, iya. Dia hardcore. Kos kaki Pohon gitu ya. Kos kaki. Pohon gitu mungkin. Bisa aja gitu. Oke, gitu. lanjut. Nah, itu yang bagian tubuh. Nah, yang benda-benda non seksual selain lingerie, sex toys gitu ya. Jadi yang benar-benar nggak ada hubungannya langsung dengan seks itu sendiri kayak Oke, misalnya baik. selimut bayi, kain jarik dan segala macam. Baik, Nah, baik. pertanyaan selanjutnya adalah emang kenapa sih orang bisa kayak gitu? Dari semua parafilia ini kebanyakan diderita oleh laki-laki. Oke. Oh gitu. Kenapa? Kalau gue sih analisa gue ngeliatnya gini, karena laki-laki itu di dunia ini dibesarkan di dunia yang patriarki. Sebenarnya budaya patriarki itu merugikan banget buat laki-laki. Karena lu jadi nggak bisa mengekspresikan perasaan lu tuh secara adekuat. Kayak misalnya gini, anak cowok nggak boleh nangis. Ya kan? Jadi ketika lo nggak bisa memproses perasaan lo itu secara sehat gitu, kecenderungan itu kan bisa macam-macam. Ya. Bisa ada gangguan-gangguan lainnya, termasuk salah satunya adalah perilaku seksualnya menyimpang. Kenapa? Misalnya nih, sesimpel dia gini, dia butuh kenyamanan cinta waktu dia masa kecilnya gitu ya. Dia minta dong dari ibu bapaknya, misalnya dengan cara apa sih? Anak kecil nangis. Ya. Nangis kali-kali. Kenapa sih? Udah jadi anak jam begitu, anak laki nggak boleh nangis tahu. Gue bilang, kok setiap dia butuh kasih sayang, dia minta, dia udah cari perhatian, dicuekin juga, dan disuruh nggak boleh nangis gitu. Dia repress sama dia misalnya. Oke. Terus akhirnya ketika dia merepress, terus dia ngeliat, kalau gue pakai kaos kaki sambil gue nangis, kok gue nyaman ya. Akhirnya itu jadi kebawa terus ya, jadi sebuah displacement. Jadi harusnya dia mendapatkan cinta, mendapatkan pelukan, tapi dia nggak mendapatkan pelukan pada saat dia nangis, dia nyaman pakai kaos kaki, atau dia nyaman dengan kain jarik. Kan kain jarik bukan buat tutup mayat aja, biasanya kan ada Buat, ibu-ibu tuh iya, yang buat buat dong, gendong iya, bayinya iya. gitu ya. Mungkin dia nyaman ketika dia megang itu, sampai akhirnya ketika dia melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa, dia nggak bisa benar-benar fully menikmati itu, kecuali ada si kain jariknya ini, ada selimut bayi, ada kaos kaki dan sebagainya. Dia mengingatkan dia akan kenyamanan Yang dia dapat pada saat orang tidak bisa memberikan itu pada dia. Oke, baik. Berarti berdasarkan buku panduan dari semua psikolog DSM itu. DSM itu tadi udah dikasih tahu turunan sampai yang lain-lain nih Kak. Oke, baik. Berarti sebenarnya fetis akan menjadi pelecehan seksual pada saat dilakukan tidak secara konsen. Apakah itu Iya, betul? betul. Dari semua parafilia ini ada dibagi dua kan. Semua parafilia yang tadi sudah gue sebutin itu ada koersif, non koersif. Ada Baik. maksa sama nggak maksa. Oke. Iya. Ya kan? Kalau misalnya selama gue praktek gitu ya, Iya. jadi seksolog, gue menemukan banyak sekali orang yang fetish tapi tidak koersif. Which is senang-senang aja pasangannya gitu ya. Oke. Misalnya tidak gitu. merasa dirugikan. Nggak Ya? merasa dirugikan Oke, dan baik. nggak merasa dipaksa dan tidak ada manipulasi Iya. gitu. Kayak misalnya ada satu pasangan ada beberapa kan banyak kan yang fit fetish kayak tadi Iya, Coki iya. bilang gitu. Terus dia gini nih, ada yang si lakinya itu suka banget fetish banget sama high heels Oke. Oke. gitu. Jadi
aduh kalau misalnya pasangan aku pakai high heel Mbak Zoya, waduh kacau nih, gue ngerasa nyaman gini. Terus gue bilang, ih nggak apa-apa. Akhirnya konseling sama pasangannya. Terus gitu, masa Mbak kalau misalnya mau hubungan seks harus pakai high heels? Pertama, nyakitin nggak? Nyaman nggak buat kamu? Ya sebenarnya sih nyaman-nyaman aja, cuma kan aneh. Ya aneh asal nggak nyakitin, asal nggak terpaksa nggak apa-apa. Tidak ada yang dirugikan di situ. Nggak ada yang dirugikan gitu. Gue Berarti ngerasa dia nyakitin lo nggak? Betul. Berarti buat teman-teman yang kenal dengan perempuan yang punya sepatu hak banyak. Gue maksudnya. Enggak. Siapa tahu. Oh, siapa tahu. Siapa tahu Iya. bukan kolektor. Siapa tahu bukan kolektor, ada fungsi lain. Loh, siapa tahu. Iya. Tapi siapa tahu juga enggak, Ya siapa kan tahu berguna, Iya, ya siapa kan? tahu berguna. No. Kan? Tapi Betul. mungkin Iya. juga dia punyanya boot banyak. Nah, sekarang kita masuk ke kasusnya ini, Dok. Di kasus ini kan kalau yang dari Kakak lihat, pernah dengar kasus ini kan? Iya. Nah, kalau dari Kakak lihat ini jadi masalah kalau menurut Kakak. Kita lihat dari Iya, kacamata. iya. Kalau dari kacamata Kak Zoya, di mana ini jadi masalahnya, Kak? Jadi masalahnya ketika satu ada manipulasi, ya kan? Baik. Yang gue baca ya, Oke. maksudnya tambahin informasi ya kalau Silakan, misalnya iya, kurang. betul. Jadi yang gue baca dia itu memanipulasi adik kelasnya. Oke. Berarti kan tidak ada Si kesetaraan relasi. korbannya ya? Jadi korbannya itu adik kelas gitu sih, pelakunya itu kan kakak kelasnya gitu ya, istilahnya senior lah gitu ya, bukan kakak kelas gini. Kalau kuliah kan senior tuh kayaknya ini banget gitu ya, dan dia harus memanipulasi dengan berbagai macam alasan research. Nah, sementara gitu ya, kalau memang benar-benar research kan, istilahnya ya pasti kan kita mau bikin penelitian apapun kan pasti ada informed consent lah kalau kita kuliah kan, bahwa saya sedang melakukan penelitian ini, Anda setuju mengikuti penelitian ini kan pasti ada begitu-begitunya lah gitu ya, sesimpel itu. Cuma karena adik kelas mungkin kan udah nggak mikir lagi, terabaikan lah ya itu daripada semua formalitas. gitu. Jadi orang tuh mesti belajar dalam kasus-kasus apapun, apalagi kasus pelecehan seksual, lihat konteks. Lo nggak bisa cuma ngelihat dari diri lo, wah gila bego banget nih orang, mau aja disuruh nutupin diri jadi mayat begini begitu. Lo lihat konteksnya dulu gitu. Kalau mau konteksnya ada kuasa relasi yang tidak seimbang, terus dalam keadaan di mana orangnya juga mungkin orangnya nggak pedean, gitu ya profilnya yang udah ya seperti itu, ya gue melihatnya oh dia itu melakukan pemaksaan. Yang bikin ini jadi pelecehan adalah gini, fetish atau semua parafilia yang gue sebutin tadi itu merupakan hasrat. Oke. Hasratnya menyimpang, tapi sebuah penyimpangan belum tentu adalah tindakan kriminal. Sebuah penyimpangan belum tentu pelecehan. Yang menjadikan tindakan ini adalah pelecehan yaitu ketika dia acting out dan membuat ketidaknyamanan seksual orang lain. Di situ batasnya. Itu batasnya. Ketidaknyamanan seksual. Ketidaknyamanan orang lain atau ketidaknyamanan seksual? Ketidaknyamanan seksual. Kalau khusus untuk penyimpangan seksual, ya, untuk pelecehan seksual kan ketidaknyamanan seksual kan. Baik. Nah, ada yang mau lo bawa? Nah, sebenarnya gini, kalau ini balik lagi kayak tadi, satu, apakah memang ini sudah bisa dipastikan 100% adalah fetish atau memang niat dia itu untuk membangunkan hasrat seksual, untuk memuaskan hasrat seksualnya dia. Ya, jadi maksudnya gini, kan kalau boleh dong dia mau punya niat untuk meningkatkan hasrat seksual. Misalnya nih ya, dia fetishnya mayat ditutup makan jarik. Kebanyakan yang fetishnya kayak begini adalah fetish nekrofilia menurut gua. Nekrofilia adalah individu yang merasa terangsang dengan orang-orang yang tidak berdaya atau mayat gitu ya. Dia kan kebanyakan yang fetish kayak begini memang sedikit, tapi mereka itu nyarinya apa? Misalnya di tempat-tempat di rumah duka. Itu fuck up banget di rumah duka. Iya, dia mereka yang bisa jalan di rumah duka. Betah di rumah duka. ICU. Ya namanya juga penyimpangan nih. Kalau lu jangan mikir dari semua udah pada pulang. Benar. Gue tunggu di sini deh, rapi-rapi gitu. Fair enough sih. Kalau kita mikirnya dari kita sih pasti aneh banget sih. Aneh banget ya, iyalah. Namanya juga terganggu gitu kan ya. Banyak yang juga pura-pura ntar masuk ke ambulans. Untuk menikmati itu aja gitu. Jadi kalau dia ini kan parafilia, kita ngomongnya fetish ya, misalnya fetish yang mild sama yang akut. Kalau yang mild itu dia misalnya dia tadi kain jarik gitu ya, misalnya fetishnya. Dia butuh kain jarik untuk bisa senggama. Itu masih mild karena masih ada senggamanya. Tapi kalau udah yang akut, dia cuma ngeliat kain jarik, orgasme. Tanpa harus touching himself nggak perlu or touching. herself. Nggak touching korban pula. Wow.
Cukup ngelihat doang ya. Iya. Oke. Kalau misalnya, gue nggak tahu ya, mungkin kalian cowok jadi kalian gak suka film Sex in the City. Kalau ada film Sex in the City itu tuh ada salah satu, gue lupa season berapa itu Charlotte lagi belanja sepatu gitu. Ya. Terus kebetulan yang penjual sepatunya itu, sellernya itu adalah seorang fit fetish. Ya. Dia begini, please izin let me put the shoes on you gitu kan. Dia begging gitu. Si Charlotte kan, ya udahlah lu mau pakai sepatu gue kan kayak princess. Set dia kasih gitu kakinya. Yeah. Pas gitu dimasukin tau dia langsung kayak meremelek gitu tuh Charlotte gini, are you okay gitu kan ya. Terus dia, that's okay. Gitu tau dia kayak orang ejaculate gitu kan. Itu akut. Kan dia nggak perlu segamanya. Nah sekarang gue mau kasih contoh kasus nih, biar kita ngerti karena ini misalnya contoh. Ada kejadian kayak tadi, ada seorang perempuan, dia datang ke satu department store, terus salah satu dari pegawainya di sana akut food fetish, dan melakukan apa yang persis dilakukan ke Charlotte tadi, dipakein sepatu gini, terus dia orgasme. Pada saat si perempuan ini, dia sebenarnya dirugikan secara fisik tidak, tapi pada saat dia tahu cowok ini makein ini dan dia orgasme, dan dia merasa dirugikan, apakah itu termasuk pelecehan seksual? Yes, karena menimbulkan ketidaknyamanan seksual. Kecuali si orang ini izin dulu. Iya. Dan dikasih izin. Iya. Tunggu, kalau... As simple as that. Jadi bisa gini, gue ini fit fetish, and I adore your feet. Boleh nggak gue pakein supaya I can ejaculate on you? Kalau gue bilang, oke, go ahead. Ya udah, nggak pelecehan kan? Nah berarti kalau misalkan si Charlotte itu tidak tahu, berarti nggak jadi pelecehan dong? Iya. Kan sekarang untuk kita merasa tidak nyaman, kita perlu tahu dulu kalau... Iya, kalau memang... Oke, anggap aja dia nggak tahu. Dia nggak tahu. It's a very good question. Dia nggak tahu kalau ini orang fit fetish. Yes. Tapi Charlotte jadi nyaman nggak seksualitasnya gara-gara si orang itu meremelek di depannya dia? Oke, kalau misalkan orang itu misalnya gini, kenyataannya adalah dia orgasme, tapi dia nggak menunjukkan meremeleknya dan lain-lain dan tidak membuat Charlotte tidak nyaman, berarti itu tidak termasuk dalam pelecehan. Jadi benar-benar tergantung pada ketidaknyamanan seksual dari si korban. Berarti yang paling gampang nih sehari-hari nih Cok ya. Nah misalnya nih di kantor gitu ya, gue lagi ngebahas tentang pelecehan seksual di Instagram gue, terus teman gue nanya gini, Zoe, ini gue punya temen cowok gitu ya, teman ini suka bercanda. Tapi khusus ke gue, dia kalau bercanda tuh melet-melet kayak dia mau melumat gue. Kayak gimana gue gitu kan, dia gitu-gitu. Tau deh gitu, terus yang begitu ujungnya gitu-gitu kan ya. Terus gue kan udah rese juga nih orang gitu kan. Terus gitu, terus apa yang lo rasain? Itu adalah pertanyaan pertama gue selalu. Apa yang lo rasain? Gue berasa jengah, gue berasa kayak dia mau ngelumat gue sexually. It's gross, tau gak Zoe? Oke, lo gak nyaman kan, itu pelecehan. Oke, gue ngerti batasannya. Berarti bisa gak dibilang kayak gini? Itu menjadi pelecehan bergantung. Nah ini ada bergantung. Iya. Bergantung. Satu, dari apakah dua-duanya sama-sama konsen? Yes. Itu yang jelas. Yeah. Yang pertama itu jelas. Yeah. Atau yang kedua, yang melakukan ini sangat lihai sehingga dia mendapatkan kepuasan, tapi si ini juga tidak dirugikan dan dia tidak tahu. Exactly. Dia tidak merasakan tidak nyamanan. Iya. Ya kan? Iya, maksud gue gini, kalau dia tidak merasa tidak nyaman, dan dia misalnya contoh nih, ada orang datang sebentar, halo, salaman, terus dia pergi. Sebenarnya pada saat dia salaman sama gue, ini orgasme nih, tapi gue nggak tahu dan gue ya nyaman-nyaman aja. Ya sebenarnya itu bukan pelecehan. Exactly. Nah, balik lagi, ini menarik banget jadinya. Berarti, ini menarik banget. Jadi dua, sesuatu bisa jadi pelecehan. Hidup di area. Iya, konsen satu sama konsen si A dan si B. Dan yang kedua, skill dari si A untuk membuat dia bisa melakukan itu, tapi si ini tidak sadar itu dia diperdaya. Nah, gitu. Iya. Ini balik lagi kayak tadi kan fetish. Tadi kan Ya. sebenarnya pertanyaan gue tuh apakah ini udah pasti sebuah fetish gitu. Nah, itu memang kalau berdasarkan apa yang pernah terjadi selama ini, itu masuk ke nekrofilia kan. Nah, pertanyaannya apakah memang itu bisa dipastikan kayak ini sudah pasti orang ini melakukan untuk niatnya memuaskan diri dia sendiri atau tidak? Itu satu. Nah, yang kedua soal pelecehan. Soal pelecehan. Waktu dia melakukan itu memang dia ada rasa nggak nyaman, tapi dia setuju untuk melakukan itu. Ini belum terbuka ini adalah fetish ya. Waktu dia melakukan itu, dia cuma sekedar kayak kok aneh banget ya gitu. Tidak nyaman karena dia melakukan itu demi
research. Tapi dia tetap melakukannya kalau memang buat research. Jadi kalau memang ini buat research, berarti ini bukan pelecehan. Satu, walaupun dia tidak nyaman. Bener nggak? Kalau misalkan buat research. Gitu. Oke. Misalkan memang ini bener buat research. Oh, that's good question. Ya kan? Iya, nah, ini baru ternap jadi pelecehan waktu dia sadar, oh ini adalah fetish. Jadi pelecehan itu, kalau berdasarkan ini, pelecehan itu baru, oh ini jadi pelecehan. Beberapa lama setelah kejadian itu. Karena di awal kan dia tidak dilecehkan. Tapi sebelum lo jawab Kak ya, kalau buat gua tuh gini Bang Martin, dari perspektif yang berbeda ya. Sebenarnya seseorang ini pada saat ingin melakukan kegiatan apa ini? Apakah ini sexual intercourse? Gua nggak tahu lah. Pada saat mereka ingin melakukan kegiatan ini, si orang ini berhak mendapatkan informasi sejujur-jujurnya. Informed consent. Sejujur-jujurnya tentang sebenarnya apa sih yang what's really going on gitu. Kalau misalnya dia pada saat itu tidak merasa tidak nyaman karena ketidaktahuan, tapi belakangan dia tahu itu adalah kegiatan seksual dan dia belakangan baru merasakan tidak nyaman, menurut gue itu tetap dia dilecehkan. Iya. Nah, karena dia at the end of the day dia sadar dan dia tidak mendapatkan informasi sejujur-jujurnya dari awal. Gue setuju. Nah, sehingga kalau patokannya itu terlepas dari apapun manipulasinya, ya dia udah dilecehkan. Nah, gini, ini menarik banget. Menarik bangetnya adalah satu, apakah memang sudah pasti bisa dibuktikan ini adalah kegiatan seksual? Makanya itu bukti ya, kita bicara alat bukti nih. Sebelum lanjut, itu harus dibuktikan di pengadilan dengan saksi ahli. Saksi ahli. Seberapa stresnya si korban ini. Contoh misalnya. Betul. Misalnya yang dirugikan merasa, ini lu melakukan kegiatan seksual ke gua ya? Terus orang yang melakukan berdalih, tidak, itu bukan kegiatan seksual. Research. Itu adalah research. Oke, berarti dua nanti yang akan dibuktikan di pengadilan. Apakah betul itu research? Yes. Kalau ternyata tidak, ternyata bukan research. Apakah itu pasti seksual? Belum tentu. Dipanggil saksi ahlinya, seksolog. Betul. Akhirnya dipanggil seksolognya datang, dilihat, dia dites, pada saat hasilnya keluar, itu yang digunakan di pengadilan. Baru bisa dicap kalau ini adalah pelecehan. Nah, masalahnya sekarang orang sudah menyebut dia adalah melakukan pelecehan seksual sebelum itu terjadi. Oke. Ngerti gak? Oke, gue ngerti. Jadi ini gue bukannya membela orang itu ya. Maksud gini loh, kalau gue jadi korban, gue juga berasa kayak gila traumatik banget gitu loh. Gue gak mau ada di posisi korban. Tapi lo tau gak Bang Martin yang terjadi apa? Ini tuh sebenarnya permasalahan kita ada birokrasi yang harus kita ikuti sebelum akhirnya gini, orang tuh jadi tersangka kan ada birokrasinya. Betul. Yes. Paham kan maksud gua? Sepertinya mungkin yang terjadi sama Gilang ini for whatever reason adalah dia belum menjalani prosedur birokrasi yang seharusnya. Tapi orang-orang sudah menganggap dia adalah seorang predator. Sebenarnya sama kayak kasus gua udah dianggap penista agama duluan sebelum memang ada proses hukum yang menyatakan bahwa atau ada saksi ahli yang mengatakan bahwa gua adalah penista agama. Tapi kan maksud gua memang itulah yang terjadi di masyarakat kita. Belum ada bukti, belum ada apa sih namanya? Proses kalau gue sih belum ada diagnosa. Yes, ini kan diagnosa. Whatever. Jadi sebenarnya kalau kita mau kasih benefit of the doubt ke Gilang, udah susah. Udah susah karena reputasinya udah dihancurin. Makanya, maksud gue gini. Kalau mau kita pakai kita singkirkan segala perasaan-perasaan, segala macam moral dan lain-lain gitu ya. Kita logis. Apa yang dilakukan sama dia? Penipuan. That's it. Ya, paling kena dia penipuan. Karena dia bilang ini riset, ternyata bukan riset. Betul. Titik. Tetap dia paling kena penipuan sejauh ini karena yang sudah terbukti itu karena dari kampusnya sudah mengatakan itu tidak bukan. ada research. Dan dia juga anak sastra gitu. Masa anak sastra ada riset sosial kan, it's weird. Oke, betul. Nggak mungkin kan, Jadi, nggak masuk akal. Yang sejauh ini yang dia kena itu penipuan. Apakah dia predator atau tidak? Itu di pengadilan. Iya, lewat proses dulu kan, pembuktian kan, itu proses cuma bisa di pembuktian. pengadilan. Exactly. Tapi jangan lupa, yang terjadi pada korban itu kan real. Betul. Yang membuat ini, jadi gini, satu pada saat ini kalau secara hukum kita bicaranya dia adalah dia melakukan penipuan, ya kan?
Dan karena tidak adanya RUU PKS of course Ya, gitu ya. terima Dia kasih, masuk Bapak-bapak. Iya, terima kasih Bapak-bapak di DPR. Halo. Karena tidak adanya itu artinya kita akan masuk ke pasal karet lagi kan, perbuatan tidak menyenangkan yang tidak spesifik terhadap pelecehan seksual. Baik. Gitu. Baik. Itu bikin ribet lagi prosesnya kan. Betul. Terus jangan lupa bahwa di sini sudah terjadi pelecehan seksual menurut persepsi korban. Dan itu harus diakui. Nah, regardless tidak bisa diignore. Iya. Setelah apa? Setelah ada tweet itu, ngerti kan? Ya. Sebelum ada tweet itu dia tidak Oh, merasa. tapi nggak juga, nggak gitu Bang Martin. Hah? Gini, Kan gini, sebelum itu ada bukan juga. gini. Gini. Sebelum ini terkuak loh. Gini. Setelah ini terkuak. Kalau sebelum itu dia nggak yang ngerasa terjadi tuh dilecehkan. Yang terjadi gini. Korbannya Gilang tuh jadi sebut nama gue. Dari tadi lu udah sebut namanya. Korbannya ya nggak apa-apa. Korbannya si orang ini tuh sebenarnya terbagi jadi dua. Ada yang dari awal dia tidak merasa dilecehkan. Ada yang Cuma ngerasa aneh. Cuma Iya, ngerasa aneh untuk That's it. research ini dong, ya kan? that's it. Aneh banget ya research, Satu ya lagi udahlah, tuh gitu. memang ada yang merasa dilecehkan dari awal setelah dia selesai tapi nggak berani ngomong. Iya. Oh, karena dia udah Susah. ya. Ya karena oke. apapun lah, Nah, karena alasan apapun. Nah oke, nah sekarang gini, gua rasa dari awal, jadi kebagi dua nih. Pada saat tweet itu naik, yang ini akhirnya anjir, berarti ada nih yang ngerasa sama kayak gua. Berarti perasaan aneh gue itu pelecehan. Iya, dan sebenarnya nggak salah. betul. Iya, berarti terus yang tadinya dia nggak ngerasa aneh, oh itu pelecehan. Oh, enak juga, siapa tahu kita nggak tahu loh, kita nggak tahu. Iya, Benar. Ini bukannya mau Bukan merendahkan itu ya, pelecehan. tapi Iya, betul. ada segala cara. Jadi ada yang bisa enak juga, ada yang juga nggak apa-apa gue ternyata. Iya, Nggak apa-apa iya. juga. Ini kan Nggak apa-apa possibility juga. kemungkinan. Ini possibility kemungkinan. Bukan gua maksud yang bercandain. Iya, Ini kan betul. possibility Ini possibility, kemungkinan. benar. Dan kita juga nggak mau mengarahkan Ada kalau gradasi perasaan kan nggak ajek gitu, perasaan Iya, kan iya, very iya. fluid kan. betul. Dan kita Iya, juga iya. nggak mau mengarahkan kalau lu jadi korbannya, lu harus merasakan dilecehkan. Iya, enggak. Apapun yang lo rasain Nggak ada. itu bener. Betul. Lo merasa Betul. dilecehkan, Betul. lo ngerasa tidak nyaman, atau sepanjang gini, this is very weird research. Itu valid. Betul, Gitu. betul. Karena gini, kalau lu nunggu, lu merasa dilecehkan apa enggak, gini deh, kasus si Reinhard Sinaga, masih inget kan? Melecehkan 200 laki-laki. Iya. Dan dari 200 laki-laki, 147 laki-laki itu heteroseksual, cuma sedikit yang homoseksual kan. Waduh. Untung kejadiannya UK, kalau kejadiannya di sini gua rasa pada bunuh diri semua tuh laki-laki. Betul. Lo bayangin ya, Betul. dia hangout di tempat gitu ya, mungkin yang ya fun ini kali ya, tempatnya kan simple gitu, kecil. Terus dia cuma mau ngecharge doang gitu ya, terus dia gitu dia besok paginya kebangun gitu ya, agak-agak liar sedikit, oh mungkin gue agak mabuk, whatever. Pulang, beberapa tahun kemudian dia telepon, lu pernah ketemu sama orang yang namanya Reinhard Sinaga, mukanya kayak gini-gini. Iya bener. Oh ya, lu dilecehkan. Dang. Kenyataan bahwa dia pernah diperkosa, iya bener kan? Betul. Ada. Betul, gitu. betul. Nah, karena tololnya ada videonya juga kan, jadi Iya, lebih ajak gitu. Iya. Tapi sampai detik itu nggak ada korban yang bener-bener ngeh kan what is really going on. Betul. Gitu. Lu Ini bisa dilecehkan tanpa lu tahu gitu ya, makanya awareness kayak gini-gini tuh Dan penting gue gitu. ngerti maksudnya Martin. Gue ngerti maksudnya Bang Martin. Dan kita gini. Mungkin jangan cepet ngejudge juga kali kita ya. Iya, maksudnya istilah gini. Ini kan belum ada pembuktian, tapi orang sudah terbiasa dan seakan-akan diperbolehkan untuk ngejudge orang lain. Iya. Iya, betul. Itu jadi permasalahan. Ini Betul. bukan cuma kita, ini cuma salah satu ini doang loh. Betul. Kadang Hilangin aja separohnya. Kadang lebih murah Pegel kumpulin hidup satu gue, tempat kasih banjir bandang. Aduh. Tapi kan tidak seperti itu kan. Iya, kita tetap harus berusaha ya Itu dengan. sudut pandang saya sebagai komedian loh ya. Iya. Itu tidak serius, tolong. Itu tidak serius.